Maka mencomot perkataan Imam Fudail lalu memukul rata semua ini sebagai kesesatan adalah tindakan yang tidak adil, ya, secara ilmiah dan historis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabiku semua dimuliakan Allah. Perkataan bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat sering kita dengar di mimbar-mimbar dan buku-buku yang condong pada pemikiran Wahabi. Mereka menjadikannya sebagai dalih mutlak untuk menyerang segala amalan kaum muslimin yang dimana tidak sesuai dengan versi mereka. Meskipun amalan itu dilakukan oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi benarkah begitu? Mari kita bedah akar sejarahnya dan lihat dalam kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut jalan para ulama mazhab. Yang pertama, sumber asli perkataan bukan hadis tapi ucapan ulama. Perlu ditegaskan, sejak awal kalimat ini bukan hadis, bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah perkataan seorang ulama sufi, seorang ulama tasawuf, yaitu Al-Imam Fudail bin Iyad, ya, At-Tamimi. Ingat, marga At-Tamimi. Ya. Beliau berkata, iblis lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Karena orang yang maksiat masih mungkin bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah mengira dirinya di atas kebenaran sehingga sulit taubat. Ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam. Nah, sahabat semua, secara makna tentu ada hikmah di balik nasihat Imam Fudail ini. Tapi sangat disayangkan, kalimat ini sering disalahgunakan oleh sebagian kelompok untuk menggeneralisasi semua perkara baru sebagai bid'ah sesat. Padahal para ulama aswaja membedakan antara bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Yang kedua, Imam Fudail bin Iyad ulama tasawuf, ulama sufi, bukan Wahabi. Imam Fudail bin Iyad lahir pada abad kedua Hijriah dan wafat di Mekah. Beliau seorang sufi sunni, ahli hadis, ahli tasawuf, dan sangat dikenal di kalangan tasawuf sunni. Beliau hidup jauh sebelum lahirnya gerakan Wahabi yang muncul lebih dari 900 tahun setelahnya. Al-Imam Fudail termasuk Ahlus Sunnah yang menekankan pentingnya ibadah hati, ikhlas, dan wara'. Beliau tidak pernah memerangi peringatan maulid, tahlil, ziarah kubur, atau membaca doa setelah sholat berjamaah. Ya, amalan-amalan yang justru diserang oleh kalangan Wahabi hari ini. Yang ketiga, satu kabilah tapi tidak satu pemikiran. Menariknya, Imam Fudail bin Iyad At-Tamimi, ya, berasal dari Bani Tamim. Kabilah yang sama dengan siapa? Dengan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Sosok yang menuduh Nabi tidak adil dalam pembagian ghanimah. Nabi menyebut dia sebagai cikal bakal Khawarij.
Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, ulama dari Najd yang hidup pada abad ke-12 Hijriah. Ya, beliau dikenal sebagai penggagas Wahabisme, yang dimana oleh banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dinilai ekstrim dan terlalu mudah menyesatkan kaum muslimin. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah, tapi hanya karena satu kabilah bukan berarti satu pemikiran. Al-Imam Fudail tidak pernah memvonis amalan-amalan kaum muslimin, ya, seperti maulid, yasinan, atau talqin maid sebagai apa? Sebagai bid'ah sesat. Ya, sebagaimana dilakukan oleh pengikut Wahabi masa kini. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu bid'ah dalam pandangan aswaja. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Ya. Berbeda dengan klaim sebagian Wahabi yang menganggap semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah sesat. Ashabiku semua, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i itu berkata, bid'ah ada dua jenis. Yang menyalahi sunnah itu yang disebut dengan bid'ah dhalalah, dan yang tidak menyalahi sunnah itu yang disebut dengan bid'ah hasanah. Ya. Imam Nawawi berkata, bid'ah yang baik adalah setiap hal baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Ya, sahabatku semua, jadi tidak semua hal baru otomatis sesat. Ya, mikrofon, kitab cetak, jam waktu salat, hingga peringatan Maulid Nabi, semua adalah hal baru yang membawa kebaikan. Ya. Lalu hal yang bid'ah dhalalah dalam pandangan aswaja adalah apa? Subuh jadi 3 rakaat, sujud pakai batu, salat sambil main HP dan sebagainya. Ya, sahabatku semua, maka mencomot perkataan Imam Fudail lalu memukul rata semua ini sebagai kesesatan adalah tindakan yang tidak adil, ya, secara ilmiah dan historis. Ya. Perkataan bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat harus kita pahami dalam konteks keilmuan, bukan jadi alat caci maki. Ya. Imam Fudail bin Iyad, ya, menyampaikan itu untuk memperingatkan bahaya kesombongan dalam beragama, ya, bukan untuk menyerang semua bentuk ibadah baru. Ya, sahabatku semua, sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diajarkan untuk apa? Untuk tawazun, seimbang, ya, menjaga sunnah Nabi, menghormati amalan yang diwariskan para ulama, dan apa? Tidak mudah menyesatkan umat. Ya, sahabatku semua, kita mencintai para ulama saleh seperti Al-Imam Fudail bin Iyad. Namun kita tidak mengikuti cara beragama Wahabi yang sempit, jumud, keras, dan mudah membid'ahkan umat, ya, hanya karena perbedaan dalam furu'iyah, cabang ibadah. Ya. Ya, sahabatku semua, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, semoga dari pembahasan kita ini ya bisa dapat membuka pikiran kalian, ya, menambah wawasan kalian. Ya, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.